Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik-baik semua ya di sana. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai lingkaran, masih dengan Bu Lulu Nurlelia, masih di channel Dinar Lira. Apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang kita bahas adalah menentukan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Bagaimanakah caranya? Ayo kita simak penjelasan berikutnya. Kita lihat, kita akan menentukan panjang busur dengan cara perbandingan. Kita lihat. Nah, Bu Lulu punya apa ini? Juring namanya ya. Juring ini adalah juring dengan sudut pusat 90 derajat. Ditandai dengan tanda siku pada sudut pusatnya. Pada panjang busur juring ini, ya, ini panjangnya, kalau ini saya anggap sebagai satu bagian, maka kita akan membutuhkan berapa bagian agar kita mendapatkan keliling lingkaran. Coba kita lihat. 2. Ini busur yang kedua, busur ketiga, dan busur keempat. Nah, dengan 4 busur, kita sudah mendapatkan keliling lingkaran. Sehingga, kalau kita buat tabel, kita akan mendapatkan tabel sudut pusatnya tadi ini ya 90 derajat, kemudian sudut lingkaran, kalian pasti tahu sudut lingkaran besarnya 360 derajat. Kemudian kita buat perbandingan antara sudut pusat terhadap sudut lingkaran. Sudut pusatnya adalah 90, sudut lingkarannya 360, sehingga kita dapatkan perbandingan 1:4. Panjang busurnya tadi sudah kita anggap sebagai satu bagian ya. Dan untuk mendapatkan keliling lingkaran, tadi kita memerlukan 4 bagian. Sehingga kalau kita buat perbandingan antara panjang busur terhadap keliling lingkaran adalah 1:4. Kita lanjutkan yang berikutnya yuk. Nah, Bu Lulu punya juring ini. Juring dengan sudut pusat 45 derajat. Masih kita anggap bahwa panjangnya busur pada juring 45 derajat ini adalah satu bagian. Ayo kita cek ada berapa bagiankah untuk mendapatkan keliling lingkaran. Tadi ini sudah 1 ya. Kita lanjut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kita membutuhkan 8 busur yang diperoleh dari juring dengan sudut 45 derajat. Kita lihat perbandingannya sekarang. Nah, kalau sudut pusatnya 45, sudut lingkarannya 360 derajat, maka rasionya adalah atau perbandingan antara sudut pusat terhadap sudut lingkaran adalah 45 derajat dibandingkan dengan 360 derajat, yaitu 1:8. Pada busurnya kita lihat, panjang busurnya tadi kita anggap sebagai satu bagian ya. Dan untuk mendapatkan keliling, ternyata kita membutuhkan 8 bagian. Sehingga kalau kita buat perbandingan panjang busur terhadap keliling lingkaran adalah 1:8. Kalian bisa melihat rasio sudut pusat terhadap sudut lingkaran dan rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran itu sama. Kalau di sini 1/4, maka rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran juga 1/4. Kalau ini rasio sudut pusat terhadap sudut lingkaran adalah 1:8, maka rasio atau perbandingan panjang busur terhadap keliling lingkaran juga 1:8. Agar kalian lebih mantap lagi mengambil kesimpulan, kita coba lagi satu buah juring berikutnya. Nah, Bu Lulu punya juring setengah lingkaran. Ya, tentu saja besar sudutnya berapa kalau setengah lingkaran? 180 derajat. Kita butuh berapa kali ya agar mendapatkan keliling? Kita lihat panjang busur untuk setengah lingkaran adalah ini. Butuh berapa kali? 1, 2. Ternyata kita membutuhkan 2 kali panjang busur dengan sudut pusat 180 derajat. Kita lihat perbandingannya yuk. Ya. Perbandingannya sudut pusat terhadap sudut lingkaran adalah 1:2. Ternyata
Panjang busur terhadap keliling lingkaran, perbandingannya juga 1:2. Kalau begitu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sudut pusat dibandingkan dengan sudut lingkaran itu sama dengan panjang busur dibandingkan dengan keliling lingkaran. Terus, menentukan panjang busurnya bagaimana? Kita kalikan silang. Kita dapatkan bahwa panjang busur sama dengan sudut pusat dibagi sudut lingkaran dikalikan dengan keliling lingkaran. Kalian sudah bisa ya menentukan keliling lingkaran? Yuk kita lihat sekarang contohnya. Nah, tentukan panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 30 derajat dan berdiameter 10 cm. Kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, ini adalah lingkaran. Berikutnya adalah juring dengan sudut pusat 30 derajat. Kemudian diameter lingkarannya adalah 10 cm. Kita akan coba jawab. Berikutnya, karena ditentukan adalah panjang busur, ditanyakan panjang busur, maka kita langsung gunakan ini saja. Panjang busur sama dengan sudut pusat dibagi sudut lingkaran kali keliling lingkaran. Kita lanjutkan, kita masukkan angka-angkanya. Tapi terlebih dahulu kita cari kelilingnya ya. Keliling, masih ingat ya rumusnya adalah Pi kali D. Kita gunakan P-nya adalah 3,14. Tadi pada soal diketahui diameternya adalah 10. Sehingga kita dapatkan kelilingnya adalah 31,4. Kita lanjutkan, kita masukkan angkanya ke sini. 30 derajat, sudut pusatnya, sudut kelilingnya 360 derajat, dikalikan dengan keliling lingkaran 31,4 cm. Kita lanjutkan, sehingga kalau ini kita sederhanakan, 30 dengan 360, kita dapatkan adalah 1:12. Ya, 1:12 kali 31,4 adalah 2,62. Jadi, panjang busur dengan sudut pusat 30 derajat dan diameter 10 cm adalah 2,62 cm. Bisa ya? Yuk, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan menentukan luas juring. Nah, coba kalian perhatikan, Bu Lulu punya juring. Kira-kira ini besar sudut pusatnya berapa ya? Nah, ternyata siku-siku. Berarti sudut pusatnya adalah 90 derajat. Nah, kita buat satu lagi. Sudah ada 2 juring dan membentuk setengah lingkaran. Butuh berapa juring sudut 90 derajat ya kalau kita mau membuat lingkaran? Satu lagi, ini yang ketiga, yang berikutnya adalah yang keempat. Ternyata kita membutuhkan 4 luas juring untuk memperoleh luas lingkaran. Kalau kita masukkan dalam tabel perbandingan, akan seperti ini. Ya, sudut pusatnya 90 derajat, sudut lingkarannya 360. Sehingga perbandingan sudut pusat terhadap sudut lingkaran adalah 1:4. Kemudian kalau luas juringnya kita anggap sebagai 1 bagian, untuk mendapatkan luas lingkaran ternyata tadi kita membutuhkan 4 bagian. Sehingga rasio atau perbandingan antara luas juring terhadap luas lingkaran juga 1:4. Mudah ya? Kita lanjutkan yuk agar kalian lebih memahami lagi. Nah, Bu Lulu punya yang berikutnya adalah juring. Itu juring besarnya 45 derajat ya. Kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata kalau sudut pusat dari juring adalah 45 derajat, maka kita membutuhkan berapa? 8 luas juring. Sehingga perbandingan antara sudut pusat terhadap sudut lingkaran adalah 1:8, ya, didapat dari 45
dibandingkan dengan 360, hasilnya adalah 1:8. Kalau luas juringnya 1 tadi kita anggap sebagai satu bagian, dan untuk mendapatkan luas lingkaran kita memerlukan 8 bagian, maka perbandingan antara luas juring terhadap luas lingkaran adalah 1:8. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana kalau juringnya itu berupa setengah lingkaran? Kita butuh berapa juring ya untuk mendapatkan luas satu lingkaran? Ya, ternyata hanya dengan 2 juring saja kita bisa mendapatkan luas lingkaran. Kita lihat yuk pada tabelnya. Ya, kalau sudut pusatnya 180 derajat, maka perbandingan antara sudut pusat terhadap sudut lingkaran adalah 1:2. Begitu juga dengan luas juringnya, kalau ini kita anggap sebagai satu bagian, maka tadi kita memerlukan 2 juring untuk mendapatkan luas lingkaran. Sehingga perbandingan antara luas juring terhadap luas lingkaran adalah 1:2. Gimana? Bisa ya? Yuk, agar lebih mantap lagi pengetahuan kalian, kita lihat penggunaannya pada contoh soal. Tadi kita belum berkesimpulan, kita simpulkan dulu. Sudut pusat dibandingkan dengan sudut lingkaran sama dengan luas juring dibandingkan dengan luas lingkaran. Tadi begitu ya? Kita cek lagi yuk, apakah betul seperti itu? Kita cek. Nah, ini kalau sudut pusat terhadap sudut lingkaran adalah 1:4, maka perbandingan luas juring terhadap luas lingkaran juga 1/4. Kalau di sini 1/8, maka di sini juga 1/8. Kalau di sini 1/2, di sini juga 1/2. Sehingga kesimpulan kita adalah perbandingan antara sudut pusat dengan sudut lingkaran sama dengan perbandingan antara luas juring dengan luas lingkaran. Karena tadi nilainya ternyata sama. Kita lihat pada contoh soal yuk. Kita simpulkan dulu, luas juring berarti sudut pusat dibandingkan dengan sudut lingkaran kali luas lingkaran. Kalau tadi itu adalah panjang busur ya, sekarang luas juring. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Nah, Bu Lulu punya lingkaran. Lingkaran ini memiliki sudut pusat 60 derajat. Ya, sudut pusatnya 60 derajat dan berdiameter 14 cm. Ya, kita akan coba jawab. Diketahui diameternya adalah 14 cm, jari-jarinya berarti jari-jarinya 7 cm ya, dan sudut pusatnya adalah 60 derajat. Lanjutkan. Sehingga tadi kita sudah berkesimpulan bahwa luas juring itu sama dengan sudut pusat dibandingkan dengan sudut lingkaran dikali luas lingkaran. Kita akan cari dulu luas lingkarannya. Luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Kita menggunakan pi 22/7 karena jari-jarinya 7 cm. Sehingga kita dapatkan angka 154 luas lingkarannya. Baru kita masukkan ke sini. Sudut pusat 60, sudut lingkarannya 360, kali luas lingkarannya 154. Sehingga kita dapatkan luas juringnya adalah 25,7 cm. Pahami ya? Yuk kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya, tentu saja yang terakhir materi kita adalah luas tembereng. Apa sih tembereng? Ya, tembereng itu adalah daerah pada lingkaran yang bagaimana? Yang berada di dalam juring. Kita lihat juring AOD. Pada juring AOD terdapat busur AD. Ya. Kemudian kalau AD kita buat garis, namanya apa AD? Tali busur. Nah, yang dinamakan tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur AD dan busur AD. Tali busur AD dan busur AD. Berarti yang di dalam sini ya. Nah, bagaimana cara menentukan luasnya? Kita lihat. Luas tembereng itu adalah luas juring dikurangi luas segitiga.
agar kalian lebih memahami materi mengenai luas tembereng, yuk kita bahas, kita selesaikan contoh soal berikut. Ya, ada sebuah lingkaran, kemudian terdapat juring AOD di sini. Kalian diminta menentukan luas tembereng, sudut AOD-nya adalah 90 derajat, dan jari-jari lingkarannya adalah 7 cm. Kita akan jawab, luas tembereng tadi besarnya adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Kita masukkan luas juring, tadi kita sudah belajar, sudut pusat dibagi sudut lingkaran kali luas lingkaran. Kalau luas segitiga sudah paham ya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Berikutnya kita masukkan nilainya. 90 derajat dibandingkan 360 adalah 1:4. Kali pi kali R kali R. Ini adalah luas lingkaran. Kemudian dikurangi setengah kali 7 kali 7. Kok alasnya 7, tingginya 7? Ya, ini alasnya adalah 7 yang merupakan jari-jari lingkaran. Tingginya juga 7 merupakan jari-jari lingkaran. Kita masukkan nilainya 1/4 kali 22/7 kali 7 kali 7 dikurangi setengah kali 7 kali 7. Sehingga kita dapatkan setengah kali, ini ya, 77 itu didapat dari, setengah itu didapat dari 1/4, 4-nya dengan 22 kita bagikan, kita kecilkan angkanya sehingga 1/2. Kemudian 7 dengan 7 kita selesaikan sehingga tinggal 11 kali 7, 77. Dikurangi dengan setengah kali 49. Sehingga kalau kita gabungkan setengah kali 77 dikurangi 49 yaitu 14. Sehingga luas temberengnya adalah 14 cm persegi. Demikian penjelasan dari Bu Lulu mengenai luas tembereng, luas juring, dan panjang busur. Kalian sudah paham ya? Oke, kalau begitu Bu Lulu akhiri. Terima kasih, semoga apa yang Bu Lulu sampaikan bermanfaat untuk kalian.